Saya Sidehri Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Kalbar. Untuk saat ini saya sedang dan proses ya membuka usaha dalam dunia pertanian. Jadi saya membuka usaha ini saya beri nama Panili Borneo. Di sini saya sebagai owner atau CEO sekaligus di dalam usaha ini. Namun karena ini adalah usaha yang tergolong lepas dan membaur di lapangan, kami belum mematenkan di mana kantor kami. Kita hanya menyebutnya dengan sekretariat. Fungsi atau SOP yang di dalamnya adalah salah satunya merekrut teman-teman dari berbagai kalangan petani untuk membudidayakan panili sehingga mereka bisa bergabung dengan kami dalam komunitas kami dan dalam lingkup perpanilian. Asal panili ini dari Amerika Selatan ya, untuk panili planifolia. Untuk di Kalimantan sendiri, di tempat kita sendiri itu sudah ada jenisnya yaitu albida. Namun hal tersebut tidak dapat kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan pasar internasional karena albida itu bukan komoditi yang dibutuhkan oleh pasar internasional. Dan yang dibutuhkan oleh pasar internasional itu adalah panili planifolia yang sesuai dengan yang kita kembangkan pada saat ini. Untuk bicara usaha dalam dunia perpanilian ini, yang pertama yang sangat prospek itu adalah sulurnya ya. Sebelum kita berbicara tentang panilinya buahnya, tetapi kita sudah dapat menghasilkan dari sulurnya. Nah, di situ menjadi peluang usaha bersama. Jadi saya ini sebagai pencetus, mungkin di depan saya sebelum saya itu sudah ada, namun mereka mungkin tidak berkembang seperti kami. Kalau kami ini meliputi dari berbagai daerah se-Kalimantan Barat semua, karena kami memakai jaringan teman-teman dan membentuk tim untuk mengedukasi mereka semua. Jadi dalam sistem kami itu ada sebuah tim yang dia fungsinya bertugas untuk mengedukasi masyarakat petani dari komoditi lain, komoditi pisang, komoditi singkong, komoditi perkebunan, sawit dan sebagainya. Jadi sebisa mungkin mereka merekrut, mengedukasi, kemudian mereka membimbing hal ini dan digiring untuk kepada saya. Usaha ini dalam bentuk usaha bersama, namun dalam usaha tersebut tidak meliputi modal bersama. Hanya saya sendiri saja yang mengeluarkan modal awalnya, kemudian sekretariatnya, kemudian perpaniliannya. Nah, untuk perawatan panili itu sebenarnya tidak susah ya, cuma karena teman-teman petani itu atau anda sekalian itu tidak mengerti tentang perpanilian, maka seolah susah, apalagi ditambah harus dikawinkan, dipolinasi lah maksudnya, dan harus tidak boleh terkena sinar matahari. Nah, perawatan panili itu sebenarnya tidak susah. Panili itu adalah keluarga anggrek dari Orchidaceae gitu ya. Jadi apabila dia keluarga anggrek, maka sangat cocok sekali di Kalimantan ini, karena Kalimantan ini tanahnya itu sangat berhumus. Jadi anggrek itu kan makanan utamanya adalah di humus gitu. Jadi mikroba yang dibutuhkan itu di humus. Jadi apabila kita berasumsi bahwa panili itu hanya cocok di daerah Jawa kemudian di Lampung, di Sulawesi dan sebagainya, maka kita tidak membuka diri sebenarnya untuk hal itu. Kita sebagai petani itu sebenarnya harus sudah tahu tentang filsafat pertanian, yaitu dari makhluk hidup untuk makhluk hidup, dan dari makhluk hidup atau dari kita sendiri untuk kehidupan selanjutnya. Nah, itu adalah filsafat yang harus kita tanamkan. Jadi tidak ada tanaman yang tidak cocok di manapun ia berada. Yang penting kita sebagai makhluk hidup memberikan kehidupan kepada
produk pertanian kita tersebut, salah satunya yaitu vanili. Nah, vanili ini memiliki 3 fase ya, teman-teman. Saya singgung sedikit ya supaya Anda tahu. Vanili itu fase pertamanya adalah pembibitan. Di fase pembibitan ini hanya ada sekitar 3 bulan saja. Sedangkan untuk fase yang kedua itu adalah fase perawatan. Di fase perawatan ini ada 6 kali pertemuan, yaitu per 3 bulan. Perawatan ini memiliki fase 18 bulan. Jadi apabila teman-teman membaginya dengan tepat, 3 bulan sekali saja teman-teman ke lapangan, memberikan perlakuan, yaitu perlakuannya salah satunya ada 6 poin ya. Yang pertama adalah pengontrolan gulma, kemudian pengontrolan hama, pengontrolan fungi, virus dan bakteri, kemudian pengaturan radiasi matahari, pengaturan sulur, dan penambahan pupuk utama kembali. Itu saja sih sebenarnya per 3 bulan sekali. Jadi nggak ada yang sulit loh. Apabila mati ya tadi poin yang kedua pasti hama, kemudian fungi. Di situ saja, bukan di vanilinya nggak cocok, tetapi di situ. Nah, teman-teman juga harus tahu nih fase yang ketiga. Fase yang ketiga ini bisa kita lakukan bersama-sama sesama petaninya. Jadi nggak ada yang kesulitan di sini. Fase yang ketiga ini adalah fase pembuahan. Bagaimana untuk memperbuah? Di situ ada isu dan opini bahwa vanili tidak berbuah. Itu diciptakan oleh teman-teman untuk mendapatkan sulurnya, bahwa sulur tersebut dikatakan sulur pejantan atau laki-laki tidak berbuah. Jadi teman-teman hanya menciptakan opini tersebut untuk mendapatkan sulur itu di daerah-daerah yang kaya dengan sulur pervanilian. Nah, untuk prospek vanili ini tidak hanya di buah, tetapi untuk hasil dan omset yang bisa kita dapatkan dari mulai sulur. Ketika saya di sini di Kalbar menggerakkan teman-teman, kemudian teman-teman tergerak dan beli bibitnya di sini. Nah, ketika Anda beli, Anda itu sudah masuk ke titik di mana itu adalah jaringan kami. Anda akan berperan seperti saya di sini. Nah, Anda akan berperan sebagaimana di sini akan menyuplai bibit itu. Nah, rawat betul-betul, itu menjadi prospek dasar untuk Anda dan pendapatan yang sangat luar biasa. Dari apa? Dari sulurnya. Teman-teman, seumpamanya contoh nih, Anda itu ada di kecamatan, di sebuah kecamatan. Nah, di situ ketika Anda sukses menciptakan sulur, maka kebutuhan bibit akan datang dari tetangga, saudara, famili, dan masyarakat di kecamatan itu. Itulah prospek untuk saat ini tentang dunia pervanilian, tentang dunia usaha. Di situ teman-teman. Apalagi nanti setelah berbuah. Nah, untuk harga vanili ini sendiri saat ini kita atau teman-teman membandrol dengan harga 3 juta per kilo. Itu ekstraknya ya. Ini harga corona, itu bahasa kita, harga corona. Artinya harga yang murah. Sebenarnya kan 4,5 juta nih. Nah, di situ untuk omset yang teman-teman bisa dapatkan apabila teman-teman punya tempat seperti punya saya ini ya. Dari ini ke sana sekitar 10, panjang 30, itu per bulan bisa 5 sampai 8 jutaan. Untuk menekankan hal ini adalah sesuatu yang sangat prospek dari komoditi lain adalah vanili ini tidak bisa digantikan perlakuannya oleh robot. Jadi mereka harus mempolinasi dengan tangan. Jadi dengan tangan kita ya, dengan petani. Nah, petani di luar sana terbatas ya, kecuali di kita nih Indonesia. Kita kan banyak nih petaninya. Kalau di sana itu terbatas mereka. Kemudian di luar sana itu terbatas oleh musim. Mereka memiliki 3 musim. Kita memiliki 2 musim nih, musim hujan, musim kemarau. Di situ saja. Oke teman-teman, terima kasih. Salam Vanili Borneo.